Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TKJ, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Ini hari ini Bapak yang mengisi kembali materi di kelas ini ya. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Ini karena apa? Karena Bapak mendapat kabar itu Jawa Tengah itu sudah mulai melonjak lagi ya angka COVID-19-nya ya. Jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan ya, tetap makan makanan yang bergizi, tetap olahraga, jangan lupa ya, terus jangan lupa sholat ya, ya jangan bergerombol ya, seperti itu ya. Sebelum Bapak mengawali materi, absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, Bapak tulis terlebih dahulu absennya. Itu Selasa. Dino betul. Selasa 2 tanggal 17. Sembari mengisi absen, Bapak mulai masuk ke materi nggih. Ya, anak-anakku bisa mendengarkannya ya dengan baik. Ya, di sini Bapak akan memberikan materi mengenai etika dalam bergaul. Ya, masa remaja merupakan masa yang sangat kritis. Masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis ya, seperti faktor fisik, kognitif, kecerdasan intelektual, psikologis, faktor mental, maupun faktor dari lingkungan. Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain ya, dituntut memiliki keterampilan sosial atau social skill untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain, memberi atau menerima umpan balik, memberi atau menerima prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Ya. Hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial ya. Kewajiban kita sebagai makhluk sosial itu apa ya? Jadi kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial itu ya dituntut untuk saling tolong menolong seperti itu. Kemudian tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu biar gak keteteran ya. Jadi kalau kita dalam segala hal kita itu harus tertib ya. Jadi kita harus disiplin, entah itu apapun itu. Pas kita melakukan ada sedang janji dengan teman ya, kita harus usahakan kita harus disiplin ya. Jadi enggak membuat orang lain itu menunggu seperti itu. Kemudian kesopanan, senantiasa menjaga sopan santun baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kita
harus senantiasa menjaga sopan santun ya, dimanapun itu. Kemudian yang kesederhanaan ya, bersikap sederhana, jadi tidak perlu berlebihan ya. Kalau misal kita mempunyai barang bagus gitu, tidak perlu seperti berlebihan memamerkannya seperti itu ya, kan kurang baik juga. Kemudian kejujuran, jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikaplah jujur walau itu pahit ya, berusaha biarpun itu susah, tapi kita berusaha menjadi orang yang jujur ya, karena kalau kita berbohong sekalipun pasti nanti permasalahan-permasalahan akan selalu datang ya, dan kita akan selalu berbohong terus ya, itu nanti akan membuat rugi diri kita sendiri ya. Kemudian keadilan, senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman ya, seperti itu. Kemudian cinta kasih, saling mencintai dan menyayangi teman kita agar terhindar dari permusuhan. Kemudian suasana dan tempat pergaulan kita, ini sangat penting juga buat kita ya, harus diperhatikan ya, suasana dan tempat pergaulan kita. Prinsip dasar pergaulan yang sehat yaitu pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri, atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan ya. Jadi dalam bergaul kita sebaiknya itu memilih pergaulan yang positif ya, supaya tidak merugi ya, seperti itu. Karena zaman sekarang pergaulan itu sangat tidak dibatasi ya, jadi banyak hal yang dapat terjadi ya. Nanti takutnya kalau kita salah dalam memilih pergaulan, kita akan terjerumus dan kita akan kehilangan masa depan kita ya, karena salah dalam bergaul. Khususnya untuk yang perempuan ya, yang cewek-cewek ini kalau bergaul harus benar-benar hati-hati ya. Yang cowok juga sama ya, jangan sampai terjerumus ya, seperti pergaulan bebas kayak obat-obatan yang terlarang. Nanti kan pasti tahu dampaknya ya, akibatnya ya, nanti bisa ditangkap polisi ya, kasihan orang tua seperti itu. Saling menyadari bahwa semua saling membutuhkan dan merasa paling benar. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Keadaan ini harus kita sadari betul supaya kita tidak menjadi manusia paling egois. Itu. Kemudian hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Saya yakin Anda tidak suka dirugikan. Demikian sebaliknya, orang lain juga tidak suka kita rugikan. Dari itulah salah satu dasar pergaulan sehat yang saling adalah simbiosis mutualisme. Jangan sampai kita berpikir untuk merugikan orang lain. Jadi dalam bergaul itu saling menguntungkan ya. Terutama itu harus dalam hal yang positif. Jangan saling menguntungkan dalam hal yang negatif ya, kayak ketika ulangan kita mencontek dengan teman, itu simbiosis mutualisme itu ya tidak dibenarkan ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Satu kata yang selalu saya ingat, jika kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita harus lebih dahulu bisa menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain ini bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghargai dan menghormati cara beribadah orang lain, menghargai dan menghormati adat istiadat orang lain, menghargai dan
tidak berprasangka buruk. Agama manapun jelas melarang seseorang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, karena prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Ya, kemudian saling memahami perbedaan. Manusia dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Karena hal inilah kita harus memahami perbedaan tersebut. Nah, jadi kita itu saling memahami perbedaan ya. Jadi kita antara kita dengan teman kita itu berbeda, entah itu dari ras, suku, budaya, ya, agama. Kita harus saling menghormati, istilahnya seperti itu. Bahwa tidak ada pertikaian atau permusuhan seperti itu, karena damai itu lebih indah. Ya, kemudian saling memberikan nasihat. Orang bijak berkata, teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Nah, ini juga salah satu prinsip pergaulan yang sehat. Dengan saling memberikan nasihat, kita secara tidak langsung menjalin hubungan yang lebih sehat, bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kelak. Ya, kalau dalam bergaul, kalau kita memiliki teman sesama muslim, ketika sudah azan berkumandang, sebaiknya kita ajak teman kita untuk beribadah bersama-sama, ya. Kita ajak sholat berjamaah bersama, itu akan lebih baik. Dan itu salah satu syarat bergaul yang baik. Kemudian memahami etika dan dan keadaan serta tidak melanggar agama, kesopanan, adat istiadat. Kedua, cara yang baik bersikap dalam bergaul adalah bagaimana seorang tersebut perilaku yang sopan santun saat berhubungan dengan setiap orang. Dunia pergaulan banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor pekerjaan, faktor keterkait lingkungan, dan sebagainya. Dampak positif dari pergaulan adalah mampu membangun yang bisa diterima lapisan sehingga bisa berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Dampak negatif dari pergaulan adalah tumbuh menjadi sosok individu yang menyimpang. Ya, mungkin dari Bapak bagian ini ada yang ingin ditanyakan. Jika ingin tanya bisa menyebutkan nama terlebih dahulu, ya. Kalian sudah paham atau belum mengenai materi yang dijelaskan. Ya, Bapak tunggu ya. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Tita, ya. Bisa didengarkan ya, Bapak coba untuk menjawab ya. Pertanyaannya, Pak mau tanya soal cara membatasi diri agar terbebas dari pergaulan yang tidak baik itu gimana? Kalau dari Bapak pribadi itu, kita itu harus pandai dalam memilih teman ya. Bukan berarti kita harus memilih-milih teman, bukan seperti itu. Tetapi kita harus mengetahui dalam bergaul itu menjurusnya itu ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif. Kalau dari Bapak
sebisa mungkin itu memilih sahabat, ya, bersahabat, ya, karena pasti sahabat itu tidak mungkin menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, badan kita pasti akan ikut wangi. Apabila kita bergaul dengan tukang minyak tanah, pasti badan kita akan berbau seperti minyak tanah. Jadi pergaulan itu berpengaruh terhadap kita kedepannya, ya. Jadi kalau kita bergaul dengan baik, pasti kita dengan orang-orang baik yang solehah, kita pasti akan ikut menjadi orang-orang baik, ya, seperti itu Mbak Tita. Terima kasih. Itu bersikap adil dalam bergaul sesama teman, Pak, ya. Bersikap adil dalam bergaul itu seperti tidak memilih-milih teman, ya. Jadi tidak memilih-milih teman, entah itu dilihat dari kalangan orang-orang mampu, kurang mampu, miskin, kaya, cantik, jelek, kurus, gendut, ya, karena di mata Allah kita itu semua sama, ya. Jadi jangan pernah ada pikiran untuk memilih-milih teman, ya, seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak lebih ke yang penting itu pergaulan itu menjurus kemana, ya, antara hal positif atau ke hal yang negatif. Dari Bapak seperti itu, ya. Jadi tidak memilih-milih orangnya, akan tetapi menjurusnya. Jadi pergaulan yang negatif atau positif yang harus kita pilah-pilah, karena itu akan menyangkut masa depan kita nantinya. Terima kasih, Mbak Rita. Kelas 3 TKJ. Yang mau bertanya tentang perihal berkawan. Setahu saya berkawan kan saling feedback, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, seperti itu. Dan tapi sifat baik kita gitu, seperti halnya kita dimanfaatkan dengan orang itu. Dan bagaimana kita menanggapi seorang perihal seperti itu, gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus, ya, Mas Yanuar, ya, mengenai feedback, ya, tadi apakah teman yang hanya memanfaatkan kebaikan kita saja itu apakah harus dijauhi atau tidak? Kalau dari Bapak itu jangan dijauhi, Mas, ya, tapi tidak terlalu dekat lagi lah, seperti itu. Jadi kita kan juga sudah tahu maksud dan tujuan dari teman kita itu, ya, hanya untuk memanfaatkan kebaikan kita saja. Jadi ya kita kenal saja nggak apa-apa kan, tapi nggak usah terlalu dekat, seperti itu. Ya kalau kita bisa membantu, ya kita bantu, nggak apa-apa. Karena kita kan makhluk sosial, jadi kita harus saling tolong menolong. Itu dampaknya apa, Mas? Nanti takutnya kalau kita tidak senang, nanti akan terjadi pertikaian, ya, sering berantem, cekcok, seperti itu, karena kita merasa hanya dimanfaatkan saja, seperti itu. Bukan menjauhinya, Mas, akan tetapi menjaga jarak saja. Kita tetap kenal baik, nggak apa-apa, seperti itu. Makasih, Mas Yanuar. Ada anak saya, Pak. Ya, Mas Dinovian, terima kasih, ya, sudah bertanya mengenai apakah suasana dan tempat pergaulan mempengaruhi baik buruknya pergaulan kita. Ya, Bapak coba jawab, ya. Ya, Mas. Ya, sangat
berpengaruh, karena kalau kita bergaul dengan anak-anak yang baik, rajin ibadahnya, tidak suka menebar permusuhan, pasti hati kita akan merasa tenang dan aman, dan kita akan selalu terhindar dari perbuatan dosa dan akan merugikan kita, karena pergaulan kita itu mempengaruhi aktivitas kita ya Mas. Kalau kita suka bergaul dengan yang suka trek-trekan gitu kan, satu berbahaya, yang kedua resikonya tahu sendiri, kecelakaan, ditangkap polisi seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik seperti remaja-remaja masjid, kita kan pasti kan bergaul di lingkungan yang aman, yang tenang ya. Jadi perbuatan kita pun pasti perbuatannya positif seperti itu Mas. Jadi kita merasa tenang di hati seperti itu Mas. Terima kasih Mas Dinovian, pertanyaannya bagus sekali. Ya, di sini pertanyaan dari Mas Umar ya. Mau bertanya seperti apa dampak positif dan negatif dalam bergaul itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Umar Iqbal Al-Ghani yang sudah bertanya mengenai seperti apa dampak positif dan negatif dalam bergaul itu, Pak. Ya, Bapak coba jelaskan ya. Dampak positif bergaul yaitu selain menambah banyak teman, bisa juga membantu kita dalam kesulitan ya. Karena mempunyai banyak teman itu kita jadi punya banyak relasi ya. Contoh, ketika kita belum memiliki pekerjaan, teman kita bisa membantu mencarikan posisi di tempat ia bekerja sembari kita mencarinya, seperti itu. Kalau kita mau bertanya, semisal Mas Umar mau kuliah ya setelah ini, ada pandangan kampus ya. Nah, teman-temannya Mas Umar itu ada yang di kampus tersebut, bisa bertanya gimana sih sistem pembelajaran di kampus tersebut. Jadi seperti itu fungsinya memiliki banyak teman dan positif lah. Intinya kalau negatifnya itu ya, apabila kita salah dalam bergaul, maka kita akan merasa rugi sendiri Mas. Contoh, kita bergaul dengan teman yang suka obat-obatan terlarang ya, kita nggak tahu apa-apa ya, kita cuman di situ. Ternyata kok posisi itu sedang diadakan penggerbekan, kita kan nggak padahal kita nggak tahu, kita nggak mengkonsumsi ya, tapi kita ikut terbawa ya ke kantor polisi untuk jadi saksi, atau pasti kena tuduhan kita komplotannya seperti itu. Itu dampak negatif bergaul yang salah Mas, seperti itu. Pak mau tanya bagaimana cara menghilangkan pergaulan remaja yang negatif. Kemudian ada Mas Arjuna bertanya, Pak, gimana pendapat Bapak jika ada teman yang datang saat butuh doang? Mbak Mayang ya, Pak mau tanya bagaimana cara menghilangkan pergaulan remaja yang negatif ya. Kalau dari Bapak itu terutama itu niat dulu Mbak. Jadi ada kemauan ya, ada inisiatif untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari bergaul yang negatif itu tadi ya. Kalau semisal kita harus memiliki rencana ya, memiliki jadwal ya. Gimana sih kalau menghilangkan itu tergantung Mbak. Sebetulnya pergaulan yang negatif itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kita masih ada keinginan untuk kembali, itu pasti pergaulan itu nggak akan bisa hilang seperti itu. Jadi
ya jalan satu-satunya ya mengisi waktu yang luang itu tadi. Misal kita tidak boleh meninggalkan sholat seperti itu Mbak ya, meninggalkan waktu-waktu yang mungkin bermanfaat seharusnya ya, kayak belajar atau cari hobi apa gitu yang sekiranya lebih memiliki manfaat ya, entah itu jogging atau berolahraga seperti itulah. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu Mbak, nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan, nanti menjerumusnya ke minuman, ke obat-obatan, itu kan karena luangnya waktu kita gitu. Jadi sering sekali meninggalkan sholat seperti itu kan, kita jauh dari Allah, itu kan jelas ya, pasti kita akan terjerumus pada saat kita bergaul ya. Terima kasih Mbak Maya, mungkin dari Bapak hanya itu yang bisa dijawab. Ya ini terakhir ya, Bapak menjawab pertanyaan dari Mas Arjuna ya, karena waktunya juga sudah pukul 11 ya, sudah selesai. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nanti Bapak japri aja. Ya ini terakhir pertanyaan, Pak, gimana pendapat Bapak jika ada teman yang datang saat butuh doa? Ya kalau Bapak, dari Bapak sendiri ya sebetulnya kurang setuju ya kalau ada teman seperti itu ya. Untungnya alhamdulillah Bapak nggak punya teman yang seperti itu. Teman Bapak itu saling menguntungkan semua alhamdulillahnya. Tapi kalau ada teman yang seperti itu ya, kalau Bapak kan sudah mengetahui ya maksud dan tujuan dari teman kita itu ya, kalau kita bisa bantu sekiranya mudah ya kita bantu aja semampu kita. Anggap saja itu ibadah ya, anggap saja itu bersedekah lah istilahnya. Kalau memang nggak bisa bantu nggak usah diperjuangin, ngapain, nggak apa-apa, biarin aja. Toh kita juga jarang meminta bantuan kepada dia sih ya, jadi nggak usah ditanggapi terlalu serius seperti itu Mas Arjuna. Makanya kita harus pintar-pintar dalam bergaul ya, jangan dijauhi Mas, nggak boleh dijauhi ya kan, tapi tetap ditemani, tapi nggak usah terlalu dekat seperti itu. Terima kasih. Anak-anakku kelas 12 TKJ yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah ini sangat aktif sekali ya, anak-anak TKJ ini sangat cerdas-cerdas, sangat pintar-pintar ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi, kalau bertanya melalui VN kan, Bapak juga belum pernah mendengar suara kalian yang merdu ya, yang merdu ya, jadi bahasa-bahasa kuyup ya. Jadi yang Bapak sebetulnya ingin tahu seperti apa kalian sebetulnya gitu ya. Terima kasih. Sebelumnya Bapak akhiri ya pesan dari Bapak, pintar-pintar kita mencari teman ya karena pengaruhnya itu sangat besar, sangat besar banget ya untuk masa depan kita ya. Kalau kita salah melangkah pasti kita nanti yang pasti akan merugi sendiri ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi standar protokol dari pemerintah ya, jaga jarak, pakai masker ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.